Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri majelis yang mulia, yaitu majelis menuntut ilmu, termasuk majelis di mana majelis ini yang hadir insya Allah akan mendapatkan ampunan atau mendapatkan doa yang terbaik dari para malaikat. Bahkan al-hud fi juhriha, mendoakan atau memintakan ampun kepada ridon lima yasna atau rela dengan menuntut ilmu. Untuk kali ini kita sampai pada hadis yang ke-6 tentang halal, haram, dan syubhat. Ya, kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqa as-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malakin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram, ada hal-hal atau perkara-perkara yang samar atau yang sering kita dengar, yaitu dengan syubhat yang tidak banyak diketahui oleh manusia atau sebagian besar manusia, sebagian besar muslim tidak mengetahui hukumnya, karena itu disebut as-syubhat. Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal atau perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan agamanya, kehormatan dirinya. Akan tetapi barang siapa yang terjatuh di dalam perkara-perkara syubhat, maka sesungguhnya dia terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan atau hal yang haram. Seperti penggembala atau seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya di daerah yang terlarang, dikhawatirkan akan masuk ke daerah yang terlarang tersebut. Ketahuilah bahwasannya tiap-tiap raja mempunyai daerah yang terlarang. Ketahuilah bahwasannya daerah terlarang bagi Allah adalah apa-apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini benar atau baik, maka badan atau jasad ini akan baik seluruhnya. Demikian juga sebaliknya, jika sebungkal atau segumpal daging ini rusak, maka rusaknya seluruh jasad ini. Apa itu? Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan sekalian, ada banyak
pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang nomor 6 ini tentang halal, haram, dan yang syubhat. Pembagian hukum yang berkenaan dengan hal-hal yang halal dan haram dibagi menjadi 3, yaitu halal, haram, dan syubhat. Baik itu atau pembagian ini mencakup di dalam hal makanan, minuman, pakaian, ibadah, dan juga muamalat. Hukum haram yang berkenaan dengan hak Allah seperti yang dicontohkan yaitu seperti bangkai, kecuali bangkai yang ada di laut, bangkai yang di laut, darah, daging babi. Nah, adapun contoh yang muamalah dengan sesama manusia yang diharamkan diantaranya adalah ghosab, mencuri, mengambil hak-hak tanpa haknya atau tanpa izinnya, dan seterusnya. Sedangkan yang syubhat, nah, itu hal ini atau perkara ini dalilnya belum jelas, sehingga banyak manusia yang ragu-ragu, tidak tahu hukumnya. Maka disinilah peran seorang ahli ilmu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Maka ketika mengambil kesimpulan atau istimbat dari suatu perkara yang syubhat oleh ahli ilmu dan dia mendapati bahwasanya yang nampak dari hal yang syubhat itu adalah yang halal, maka yang syubhat itu dihukumi halal. Demikian juga ketika dalam mengambil kesimpulan yang nampak dari hal yang syubhat ini adalah haram, maka hukumnya adalah haram. Maka para ahli ilmu dalam hal ini istilahnya beristihad, ya, beristihad, termasuk bab ijtihad. Yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala, dan kesalahannya insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah berijtihad itu tadi. Nah, bagaimana dengan yang mengikutinya? Maka orang yang mengikutinya harus betul-betul melihat siapa atau ahli ilmu tadi yang menyimpulkan. Dan dalam mengambil atau mengikuti ini tidak boleh berdasarkan hawa nafsu dan fanatisme buta. Ini yang penting ini. Jadi ketika mengambil hukum dari sesuatu yang syubhat, maka tetap kita ambil dari apa yang atau pendapat dari yang orang-orang yang terpercaya di dalam perkara-perkara tersebut, sehingga insya Allah kita akan selamat dan tidak terjerumus di dalam hal-hal yang syubhat atau yang samar. Sebagaimana dijelaskan juga tadi bahwasanya hukum yang halal adalah jelas, ya, diketahui baik oleh orang awam ataupun orang khusus. Demikian juga dengan hukum haram. Ya. Contoh yang halal ada makanan, minuman. Contoh yang haram, ya, zina, khamr, dan seterusnya. Nah, disinilah peran penting dari seorang ahli ilmu. Dengan ahli ilmu ini atau orang yang berilmu ini, dia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dan yang halal. Hadis ini juga memerintahkan agar menjauhi kepada hal-hal atau perkara-perkara yang syubhat, karena dikhawatirkan akan terjerumus di dalam kesubhatan atau kesamaran tersebut. Yang ada hubungannya dengan peraturan, maka tiap-tiap pemimpin atau tiap-tiap raja itu mempunyai daerah larangan, ya, atau peraturan-peraturan yang wajib untuk ditaati oleh warganya. Ketika
yang memiliki adalah raja di raja atau Allah Subhanahu wa taala, mempunyai daerah larangan, yaitu apa-apa yang diharamkan, ya. Apa-apa yang diharamkan itulah daerah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan bagi kita untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga diwajibkan untuk menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kepada yang haram. Yang hubungannya dengan mudghah tadi, barometer dari kebaikan dan kerusakan adalah hati, ya, adalah hati. Seluruh anggota tubuh ini tunduk dan patuh kepada hati tersebut, baik dalam keadaan rusak ataupun dalam keadaan baik. Maka hendaknya ketika seseorang yang benar-benar beriman dan tahu persis untuk bisa menguasai hatinya, dan hatinya diupayakan untuk bisa menyetir, driving atau menunjukkan kepada yang baik-baik. Kesalehan batin menuntut kesalehan zahir, ya. Kerusakan zahir akan menimbulkan kerusakan batin. Namun terkadang kesalehan zahir bisa terjadi di dalam rusaknya batin. Contoh yang jelas adalah mereka-mereka yang berlaku munafik. Zahirnya baik, tetapi batinnya rusak. Ya, batinnya rusak. Demikian juga dengan orang yang berbuat riya, ya, riya, sehingga pahalanya jelas akan tidak atau hilang begitu saja karena amalnya berdasarkan riya itu tadi. Demikian beberapa hal atau banyak pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-6 ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.